Shalom. Damai di hati. Sekali lagi, Shalom. Damai di hati. Ya, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menyertai kehidupan kita sampai pada saat ini, sehingga torang semua pembina remaja dan remaja Jemaat Gemim Zaitun Karombasan Rano Tanak Weru boleh lagi diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah remaja aras jemaat pada hari ini, Senin 25 Mei tahun 2020. Nah, untuk itu kita akan memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Masih semangat memuji nama Tuhan? Mari kita angkat sekali lagi pujian, Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam doa pembukaan.
Dan sebelum doa pembukaan, mari kita angkat pujian yang berkata, doa mengubah segala sesuatu. Hamba-Mu yang Kau pakai pada malam hari ini, biarlah dia pun boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Namun Tuhan, lebih daripada itu, kami menyadari akan setiap kesalahan, setiap dosa yang kami lakukan tanpa kami sadari maupun kami sadari, baik itu lewat pikiran, perbuatan, tingkah laku kami. Mari Tuhan Engkau ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami pun boleh layak untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Randy Umbo, Sarjana Pendidikan. Dalam persiapan, mari kita angkat pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih
membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, kita akan berdoa. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, karena hanya atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, Engkau masih memberkati kehidupan kami sampai dengan saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Berkati tiap-tiap kami yang mengikuti ibadah malam hari ini, agar kami boleh fokus dalam pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan sebentar. Ya Tuhan, inilah doa kami. Mohon ampun akan setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom, selamat malam. Ya, pembacaan Alkitab kita malam hari ini terambil atau terdapat dalam Yohanes 15. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita malam hari ini terdapat dalam Yohanes 15, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Pembacaan kita malam hari ini Yohanes 15, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dengan judul perikop, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sampai di sana pembacaan kita malam hari ini. Shalom. Damai di hati. Ya, torang semua sama-sama bersyukur kalau pada saat ini torang masih sehat-sehat, masih kuat-kuat, masih berkumpul sama-sama dengan keluarga di rumah, dan malam hari ini torang dipertemukan kembali melalui ibadah remaja Aras Jemaat. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, walaupun torang tidak dapat pungkiri keadaan sekarang bahwa dunia sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Nah, jadi sekilas info mau share ke teman-teman semua, baik itu ke remaja ataupun pembina remaja Zaitun. COVID-19 itu penyakitnya, kalau virusnya SARS-CoV-2. Jadi jangan salah persepsi. Kalau tanya DP virus apa, berarti DP jawaban SARS-CoV-2. Kalau DP penyakit COVID-19, atau terong lebih akrab jadi dengar virus corona. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, meskipun torang tahu torang keadaan saat ini tidak sedang baik-baik saja, tetapi torang bersyukur karena torang tahu apapun yang terjadi dalam torang kehidupan, torang Tuhan Yesus lebih luar biasa dari segala apapun yang menimpa torang. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, jikalau pada kita ada bina remaja,
itu di renungan terdapat judul menjadi sahabat bagi semua orang. Nah, kalau orang melihat judul perikop pada Yohanes 15 ini, perintah supaya saling mengasihi, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17, paling tidak orang memikirkan apa hubungan judul renungan menjadi sahabat bagi semua dan perikop perintah supaya saling mengasihi. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, mari sama-sama torang torang pe Alkitab, torang mulai dari ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk teman-teman sekalian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, ayatnya yang ke-9 ini mengungkapkan makna bahwa kasih yang kita peroleh dari Yesus adalah kasih yang sama yang diperoleh Yesus dari Bapa. Untuk itu, sebagai murid-muridnya, kita dihimbau untuk hidup di dalam kasih Yesus. Kita lanjut dengan melihat ayatnya yang ke-10. Saya akan membacanya kembali untuk teman-teman. Ayatnya yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, penggalan kalimat dalam ayatnya yang ke-10 dari kata jikalau sampai dengan kata kasihku ini menjelaskan cara bagaimana kita atau seseorang dapat tinggal di dalam kasih Kristus, yaitu dengan menuruti perintahnya. Lanjut dengan kata seperti sampai dengan kata kasihnya. Kalimat ini menyatakan bahwa Yesus Kristus yang kita percaya menuruti juga perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi kalau mau disingkat atau diringkas ayat 10 ini, yang Yesus ajarkan kepada kita ialah yang Yesus lakukan juga. Yesus mengasihi Bapaknya, kita mengasihi Yesus, Yesus tinggal di dalam kasih Bapaknya, dan kita tinggal di dalam kasih Yesus. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, menyinggung dengan perikop perintah supaya saling mengasihi, mungkin orang berkata-kata atau berpikir sebenarnya apa makna dari kata perintah. Sebelum orang lanjut pada ayatnya yang ke-11, apa yang terpikirkan oleh teman-teman sekalian ketika mendengar kata perintah? Nah, jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perintah yaitu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, suruhan, aba-aba, komando, atau aturan dari pihak atas yang harus dilakukan. Jadi kalau menurut KBBI itu perintah bermaksud melakukan sesuatu, suruhan, aba-aba dari pihak atas yang harus dilakukan. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, mari kita lanjut dengan ayat yang selanjutnya, yaitu ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca kembali untuk teman-teman. Ayatnya yang ke-11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, ayat ini mengungkapkan kepada kita untuk taat atau menuruti pada perintahnya, yang nantinya membawa kita pada suatu kondisi di mana sukacita kita penuh atau terpuaskan karena sukacita Yesus ada di dalam kita. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, kita lanjut ke ayatnya yang ke-12. Kembali saya akan membacakannya kepada teman-teman sambil teman-teman di rumah melihat Alkitab teman-teman. Ayatnya yang ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu.
Kalimat dari kata inilah sampai dengan kata mengasihi mengungkapkan rangkuman perintah-perintah yang ditaati. Perintah itu adalah saling mengasihi. Selanjutnya dari kata seperti sampai dengan kata kamu pada ayatnya yang ke-12, kalimat ini mengungkapkan secara jelas bahwa perintah yang diperintahkan Yesus dilakukan juga Yesus sendiri. Sama halnya dengan ayatnya yang ke-10, pada ayatnya yang ke-12 ini kembali lagi apa yang diperintahkan Yesus kepada kita itu juga yang dilakukan oleh Yesus. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, kita lanjut dengan ayatnya yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pada ayat yang ke-13 ini, ayat ini mengembangkan ekspresi kalimat pada ayat yang ke-12, yaitu inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ekspresi yang dimaksudkan, ekspresi dari Yesus mengasihi kita, yaitu diungkapkan pada ayatnya yang ke-13 ini, yaitu tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau saya secara pribadi ketika membaca ayat ini, jadi teringat penggalan ayat yang ada di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah ekspresi atau wujud nyata dari kasih Yesus terhadap orang semua. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, mari orang tetap fokus, orang lanjut ke ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 14 ini menyatakan barang siapa yang berbuat seperti yang diperintahkan akan disebut sahabat Yesus atau sahabat Kristus. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, pada ayat ini sudah sangat jelas sekali, tidak ada pengecualian. Kalau orang mau disebut sebagai sahabat-sahabat Yesus, kita harus berbuat apa yang diperintahkan Yesus kepada kita semua. Jadi tidak ada setengah-setengah, misalnya dapat suruh saling mengasihi, oh kita kok cuma mengasihi tapi orang lain yang mengasihi pak kita. Jadi kalau orang yang pasti pak kita tanya mau mengasihi, begitu dong. Jadi orang good pas apa yang good pat orang atau pas apa yang baik pat orang. Nah, tidak demikian. Inilah mungkin salah satu, bukan mungkin ya, inilah salah satu pembeda dari, kalau saya dapat katakan, pengikut Kristus atau murid-murid Yesus. Orang tidak harus baik atau menjadi sahabat kepada mereka yang baik kepada orang, kepada kita. Tetapi orang juga harus mengasihi mereka yang mungkin tidak mengasihi kita. Agak susah-susah gampang dan agak lumayan berat mungkin for remaja dan pembina remaja. Tetapi itulah yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Tidak ada pengecualian, tidak ada tawar-menawar, tidak ada neko-neko. Jadi kalau mau disebut sahabatku atau sahabat Yesus, orang harus melakukan perintah Yesus. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, kita lanjut kepada ayatnya yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ayat ini sudah sangat jelas juga menjelaskan kepada kita bahwa kita semua tidak lagi disebut hamba atau teman, melainkan sahabat. Nah, sebelum orang bahas ayat 15 ini,
kita mau memberikan pertanyaan kepada teman-teman yang di rumah. Pasti torang ada yang namanya teman, ada yang namanya sahabat. Kalau secara pribadi yang kita boleh share di malam hari yang indah ini, sahabat itu lebih dari sekedar teman. Misalnya DP lebih, kalau teman, misalnya ini kalau kita ya, kalau saya, kita ada teman kampus, kita ada teman lorong, kita ada teman gereja, kita ada teman pemuda remaja, kita ada teman di tempat kerja, dan teman yang di lain-lainnya. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, kalau sahabat, ketika orang bertanya pada orang, siapa songan sahabat? Pasti yang termasuk di dalam teman-teman yang saya sebutkan tadi itu, ada yang tidak akan masuk. Karena orang tahu kalau sahabat itu torang posisi selebih dari teman. Kalau sahabat misalnya torang nyaman mau curhat patrong pe teman kampus, torang cari patrong pe sahabat. Begitu dah. Jadi dalam singkat kata, sahabat itu lebih dari teman, lebihnya itu lebih ke posisi seseorang ini mengerti ke torang juga mengerti ke torang pe sahabat ini. Pasti di antara torang ada yang namanya sahabat, ada yang namanya teman. Tidak semua bersahabat dengan orang toh, atau semua. Kalau semua bersyukur berarti semua menjalankan ini perintah supaya saling mengasihi. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, mengapa kita kembali fokus ke ayatnya yang ke-15? Mengapa Yesus menyebut kita adalah sahabat? Karena Dia telah memberitahukan segala sesuatu yang telah Dia dengar dari Bapaknya. Nah, ini ada hubungannya dengan yang saya kemukakan tadi. Jadi Yesus mendengar segala sesuatu dari Bapa, kemudian diberitahukan kepada orang yang Dia sudah sebut sebagai sahabat-sahabat. Begitu juga orang dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalau orang ada sahabat, ada beberapa hal yang teman-teman kampus, teman-teman lorong, teman-teman lain tahu, tidak ketahui, tetapi cuma terompe sahabat-sahabat yang mengetahui. Mungkin seperti itu DP pembeda mana teman, mana sahabat. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, orang lanjut ke ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, ayatnya yang ke-16 ini menurut tafsiran dari Carson yang saya baca, ayat ini mengungkapkan 4 tujuan mengapa Tuhan Yesus memilih dan menetapkan mereka. Pertama, supaya mereka pergi. Yang kedua, supaya mereka pergi dan menghasilkan buah. Nggak sampai cuma dipigi, malah harus menghasilkan buah. Tujuan yang ketiga ialah supaya buah mereka tetap. Jadi pigi menghasilkan buah dan buah itu harus tetap. Tujuan yang keempat supaya doa mereka dikabulkan oleh Allah Bapa. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, pemakaian kata pergi pada ayatnya yang ke-16 ini memberi kesan bahwa buah yang dimaksudkan bukanlah buah yang seperti orang pikir, mungkin apel sto, dukus sto, matoas sto, ya bukan hal yang demikian. Melainkan buah yang dimaksudkan adalah hasil penginjilan atau hasil pemuritan. Buah ini juga tidak dituntut, maksud saya, buah ini juga tidak dituntut cuma asal bawa yang dapat suruh pigi, yang dapat bilang kalau yang penting babuah. Kalau so babuah sudah
so jago itu, so dapat melaksanakan tugas yang diperintahkan. Tidak, kita dituntut untuk menghasilkan buah, yang buah ini harus tetap. Harus tetapnya ini maksudnya bagaimana? Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, ketika penginjil sama dengan, kalau saya mau contohkan sekarang, penginjil yang masuk di Tanah Minahasa, Riddle dan Swartz. Nah, dorang ini semua lakukan ini ke 4 tujuan dari ayatnya yang ke-16 ini. Dorang jauh-jauh dari dompe kampung, datang di Tanah Minahasa, nyandak balik di kampung, nyandak pulang kampung, nyandak cuma 1-2 tahun. Yang penting sebagian orang Minahasa so percaya, so mengenal Tuhan. Tidak sampai di situ. Dorang sampai menetap dan memastikan bahwa buah penginjilan dari Riddle dan Swartz itu tetap. Begitu juga teman-teman, orang diingatkan atau dituntut untuk pergi menghasilkan buah dan menjadikan buah itu tetap. Teman-teman yang berkati dalam Tuhan, selanjutnya coba kita perhatikan pada penggalan kalimat, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ketika orang berpikir supaya apa yang telah kita minta, tentunya kalau saya pribadi langsung terpikirkan kata doa. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, keempat tujuan tadi atau tujuan yang keempat, yaitu supaya doa mereka dikabulkan oleh Allah Bapa, menjelaskan bahwa kehidupan di dalam Dia dan doa dikabulkan. Kehidupan, saya ulangi, tujuan yang keempat, yaitu supaya doa mereka dikabulkan oleh Allah Bapa, menjelaskan bahwa kehidupan di dalam Dia dan doa yang dikabulkan tidak terpisahkan. Jadi singkat cerita atau singkat kalimat, kalau orang hidup di dalam Dia, orang itu tidak dapat dipisahkan dengan doa yang dikabulkan. Mari orang mesti juga garis bawahi, di sini ada kata kalau. Kalau nyadak no tentu berarti. Kalau ada tentu berarti. Nyadak ada setengah-setengah. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, kita lanjut kepada ayatnya yang terakhir. Ayatnya yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Selanjutnya teman-teman, ayatnya yang ke-17 ini mengulang penggalan judul atau perikop yang kita baca malam hari ini, yaitu perintah supaya saling mengasihi. Sebenarnya perintah supaya saling mengasihi ini apa so? Atau ini perintah keberapa begitu dah? Mari sama-sama orang geser sedikit atau orang buka undur ke Yohanes 13 ayat 31 sampai ke 35 dengan judul perikop perintah baru. Ayatnya yang ke-17 ini, kalau orang melihat pada ayatnya yang atau catatan kaki di bawah Alkitab, itu terhubung atau dituliskan ada referensi di kitab sebelumnya atau bagian sebelumnya. Nah, ayat yang ke-17 ini direferensikan di ayatnya yang ke-13, pasalnya yang ke-13, maksud saya, ayatnya yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Teman-teman yang diberkati dalam Tuhan, kalau orang memperhatikan secara bersama-sama dari tadi, baik itu dari ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17, selalu orang mungkin terngiang-ngiang atau orang tak ingat-ingat dengan kata saling mengasihi, tinggal di dalam kasihku, aku mengasihi kamu, sahabat, ya, dengan kata-kata yang saya sebutkan tadi. Jadi apa sebenarnya yang
dapat kita renungkan bersama untuk boleh menjadi pedoman di dalam kita menjalani kehidupan kita ke depan. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita membaca Alkitab ini dan merenungi atau membahas bersama ayat per ayat, kita semua, baik remaja dan pembina remaja atau siapapun yang mendengar dan melihat video ibadah ini, mari kita menuruti dan taat akan perintah Yesus Kristus, supaya kita tinggal di dalam Yesus yang membuat sukacita kita menjadi penuh, dan dengan sukacita yang penuh ini menjadikan kita seorang yang dapat mengasihi satu sama lain, sama seperti Kristus lebih dahulu mengasihi kita sebagai sahabatnya. Teman-teman yang diberkati Tuhan, demikianlah terompet perenungan malam hari ini. Tuhan mengasihi kita pertama, untuk itu kita mengasihi sesama. Amin. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan dan perenungan kita pada malam hari ini. Dan mari kita angkat pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sarjana Pendidikan. Into your hands I commit again.
Mari berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, karena hanya atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, Engkau masih menyertai kehidupan kami sampai dengan saat ini, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Ya Tuhan, tadi kami telah membaca Alkitab dan merenungkannya secara bersama-sama. Berkatilah tiap-tiap pribadi kami yang melihat dan mendengar ibadah ini. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan itu boleh kami mengerti dengan hikmat daripada-Mu dan dapat kami lakukan wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Zaitun Karembasan Tranutana Weru. Berkati mulai dari penatua, anggota komisi, UPK, remaja ataupun pembina remaja, dan seluruh anggota remaja dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Tuhan memberkati program-program kerja ke depan yang akan dilaksanakan. Tuhan turut campur tangan di dalam penyusunan program kerja tersebut dan juga pelaksanaannya nanti. Memberkati juga ya Tuhan, kiranya Engkau mengurniakan kepada kami kesatuan hati, baik dari penatua sampai kepada anggota remaja. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, malam hari ini juga kami mau berdoa untuk kakak-kakak yang boleh mengambil bagian dalam ibadah malam hari ini. Berkatilah kami yang sudah bekerja dan yang belum bekerja. Kiranya Tuhan membuka-bukakan jalan untuk kami beroleh pekerjaan yang berkenan kepadamu. Berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada kakak-kakak yang terlibat dalam ibadah malam hari ini, dan senantiasa dimampukan untuk menjalani aktivitas setiap hari. Ya Tuhan, yang berikut kami mau berdoa untuk pembina remaja yang berulang tahun malam hari ini, Senin 25 Mei 2020. Memberkati pembina remaja Meliana Ponto SPD kolom 2 dan pembina remaja Surya Rantung SE kolom 10. Berkati kedua pembina remaja yang bersyukur di malam hari yang indah ini Tuhan. Tuhan kiranya mau menyertai kehidupan mereka, memberkati pekerjaan mereka, dan Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada mereka untuk menjalani aktivitas mereka setiap hari. Kiranya di umur atau di usia yang baru ini juga ya Tuhan, semangat dari pembina remaja Kak Meli dan Kak Surya boleh lebih lagi untuk melayani-Mu, khususnya di remaja Zaitun. Ya Tuhan, selanjutnya kami mau berdoa untuk kami remaja ataupun pembina remaja yang pada malam hari ini mungkin dalam keadaan tubuh yang lemah. Tuhan memberkati, memulihkan, menyembuhkan setiap kami yang merasakan kelemahan tubuh, dan juga Tuhan memberkati kami yang mengkonsumsi obat untuk membantu pemulihan dari kelemahan tubuh kami. Ya Tuhan, yang berikut kami mau berdoa untuk bangsa kami, Indonesia, dan juga seluruh dunia yang saat ini dilanda dengan pandemi COVID-19. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya apapun yang kami alami saat ini tidak dapat memisahkan kami dengan kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami. Mari kiranya Tuhan mau memberkati pemerintah, baik di pusat ataupun di daerah, untuk Tuhan karuniakan hikmat agar mampu memikirkan
solusi-solusi terbaik untuk mencegah bahkan menetralkan keadaan yang sekarang terjadi. Tuhan memberkati juga setiap kami, masyarakat yang ada, diberikan hikmat dari Tuhan, agar kami juga boleh menuruti saran ataupun himbauan dari pemerintah yang merupakan juga adalah wakil Allah di dunia ini. Ya Tuhan, yang selanjutnya kami mau berdoa untuk janda, duda, fakir miskin, anak-anak terlantar. Memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya juga mau mengajari kami agar kami boleh tergerak dengan belas kasihan untuk boleh membantu kebutuhan mereka. Jaga lindungi mereka ya Tuhan, dimanapun janda, duda, fakir miskin, anak-anak terlantar ini berada. Ya Tuhan, yang berikut kami mau berdoa untuk tiap-tiap kami malam hari ini yang mengikuti ibadah remaja Senin 25 Mei 2020. Kami yang masih bersekolah, Tuhan memberkati dalam sekolah kami dan juga kuliah kami. Kiranya apa yang kami harapkan ke depan, apa yang kami cita-citakan ke depan pada studi kami, itu boleh kami raih semata-mata karena penyertaan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Pembina remaja yang sudah bekerja, Tuhan memberkati dalam pekerjaan kami, dan sekiranya pekerjaan yang ada pada kami itu tidak dapat membatasi kami untuk beribadah, bersekutu dalam ibadah-ibadah seperti ini atau ibadah-ibadah yang seperti biasanya dilakukan di gedung gereja ataupun di kolom-kolom. Tuhan memberkati kami pembina remaja yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan mau buka-bukakan jalan agar sekiranya kami boleh memperoleh pekerjaan yang tentunya berkenan kepada Tuhan. Memberkati juga kami pembina remaja yang telah berkeluarga. Memberkati di dalam keluarga kami, berikan kekuatan kesehatan kepada seisi rumah kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, pokok-pokok doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Kami juga ya Tuhan mau mohon ampun kalau sampai saat ini kami masih belum taat dan menuruti perintah yang Engkau perintahkan kepada kami. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan, kalau kami telah menyakiti perasaan kedua orang tua kami atau orang-orang di sekitar kami, baik dari perkataan, pikiran, dan tindakan kami. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami yang ada bersama-sama dengan kami ataupun yang terpisah antara jarak dan waktu dengan kami. Memberkati kehidupan orang tua kami, apa yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan berkati, agar itu boleh mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari dan dapat menjadi berkat untuk orang lain. Inilah doa kami ya Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan yang adalah Juru Selamat, yang juga telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Dan untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita angkat pujian yang berkata, jangan lelah.
siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Disampaikan banyak terima kasih kepada torang semua yang sudah boleh mengikuti ibadah remaja Aras Jemaat pada hari ini, Senin 25 Mei tahun 2020, dan sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Shalom.